Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Wahyudi atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan pertemuan hari ini, dan semoga Allah selalu meneruskan niat kita semua dalam menuntut ilmu. Amin. Dilanjutkan dengan materi kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Isnaini dengan tema PD bersama Al-Quran, karena bulan ini bulan Al-Quran. Ya, dipersilakan kepada Mbak. Terima kasih Pak Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya sayangi dan cintai karena Allah, teman-teman di PLT. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha minha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Nama Pak. Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian dan Bapak sekalian yang berbahagia, pada Ramadan keberapa nih? 4 ya. Kita bisa kembali menghidupkan forum Kultum Ramadan yang alhamdulillah sudah secara rutin kita laksanakan bersama keluarga besar PLT selama kurang lebih 3 tahun ya berturut-turut. Mudah-mudahan senantiasa forum kebaikan ini kita pelihara apapun kondisinya, karena memang siapa lagi yang akan membawa atau memelihara kebaikan kalau bukan dari kita juga gitu ya. Dan mudah-mudahan niat yang tulus ikhlas, niat yang terbaik dengan menghidupkannya kembali forum ini, yang pertama adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, yang kedua sebagai wadah silaturahmi memperkuat kekeluargaan kita, yang ketiga sebagai forum untuk memurojaah kembali dan menyimak kembali ilmu-ilmu Allah dan Rasulullah, sehingga kita bisa sama-sama berjalan bersama dalam satu keluarga untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in tabi'at, kepada para ulama, dan mudah-mudahan melimpah pada kita semua kaum muslimin dan muslimat, khususnya keluarga besar Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Dewata Jakarta. Kita berdoa kepada Allah semoga kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini 7 menit ya, 7 menit saya hanya akan kembali menjadi menjalankan amanah sebagai seorang muslimah, yaitu menyampaikan walaupun hanya 1 ayat menjadi sebuah kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu pembahasannya tidak jauh dari apa yang kita
kita hadapi di masa-masa ini dan masa-masa yang akan datang. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita semua tentunya ingin bahagia, tidak ada manusia yang punya cita-cita tidak bahagia. Setiap manusia ingin menjadi orang yang sukses, bahkan kesuksesan itu senantiasa kita dengungkan, kita bisikkan kepada anak-anak kita. Sejak kecil harapannya tentunya kita ingin orang-orang yang ada di sekitar kita dan diri kita itu menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, tergantung dari standar keberhasilannya masing-masing. Keberhasilan, standar keberhasilan atau kesuksesan kita sebagai seorang muslim tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita itu hidup kita diridhoi oleh Allah dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah kebahagiaan kita. Terlepas dari itu tentunya secara manusia kita membutuhkan menginginkanlah kesuksesan dalam banyak hal ya. Ya cita-cita, ya materi, sarana dan semuanya kita menginginkan itu semua. Tapi kembali lagi, kita tidak lupa bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Kalau secara sainsnya itu kan kita dari kumpulan sel gitu ya, secara sains kan yang sangat kecil, lembut, kemudian Allah berikan kemampuan dan potensi-potensi, termasuk salah satunya potensi tauhid dan potensi yang lainnya gitu ya. Terlepas dari semua itu, setiap manusia itu punya kekurangan. Pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, dan itu sudah ada di beberapa, mungkin bisa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian cari dalam Al-Quran, salah satunya di surah, di sini saya coba cari di surah Al-Ma'arij ya, An-Nisa, surah An-Nisa ayat 28, bisa dibuka Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah, dhaif ya, lemah. Memang manusia itu lemah. Makanya kan karena lemah maka cenderung manusia itu untuk mengeluh, dan itu ternyata memang sudah ada di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19. Di sana dibunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal insana khuliqa halu'a. Jadi sesungguhnya manusia diciptakan suka mengeluh. Jadi sudahlah dia lemah, dia memang suka mengeluh gitu kan. Kemudian manusia itu cenderung kikir ya kan, kikir, pelit. Itu ada dalam surah Al-Isra ayat 100 bagian akhir. Wa kanal insanu qaturo, di sini qaturo, kikir, dan manusia itu sesungguhnya dalam keadaan yang sangat kikir. Dengan keterbatasan, kelemahan yang dipunyai, kekurangan kita ya, kekurangan ilmu, belum yang lain tuh. Lemah dalam apa kita? Lemah dalam ilmu, lemah dalam pemikiran, lemah dalam harta, lemah dalam segala hal kita punya kelemahan. Atau kelemahan itu tadi bisa menjadi sebuah kekurangan kita sebagai manusia. Itu adalah fitrahnya. Dengan kekurangan itu kita ingin berhasil, kita ingin sukses gitu kan. Nah, sekarang apakah kemudian kita pernah berpikir, ya mudah-mudahan berpikir ya, bahwa sebetulnya apapun yang kita peroleh, yang dalam tanda kutip kita sebut sebagai keberhasilan itu, apakah pure memang usaha kita sebagai diri kita sebagai manusia, atau ada bantuan yang lain? Nah, itu yang menjadi apa namanya ya, muhasabah buat kita semua, bahwasanya sampai dengan titik ini, bahwasanya keberhasilan kita itu harus diakui, bukan mau tidak mau, harus diakui bahwa keberhasilan kita itu bukan 100% dari diri kita. Dari mana keberhasilan itu? Yang pertama, bisa jadi karena memang kita punya amalan andalan, punya orang tua yang senantiasa mendoakan anak-anaknya. Amalan andalan, dia punya sedekah, sholat kita, puasa kita, kebaikan-kebaikan kita yang lain, itulah yang kemudian menjadi variabel-variabel yang mendorong kita sampai pada titik sekarang ini masing-masing orang. Karena kan tadi kesuksesan dan keberhasilan secara standar
dunia itu kan beda-beda. Tapi kalau standar akhirat kita harus sepakat bahwa kebahagiaan kita itu ketika Allah ridho sama kita. Nah, berarti variabel-variabel tadi itu kan atas dorongan siapa? Tentunya atas dorongan tiada lain tiada bukan ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam di dalam surah An-Nisa itu di dalam tafsirnya karena manusia itu lemah, maka di sana perlu kekuatan dari Allah. Nah, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, coba masing-masing bermuhasabah. Kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, bisa, tapi yakinlah bahwa usaha kita itu tidak akan maksimal. Makanya kita sampaikan ke anak kita, berdoa biar ujiannya bisa dikerjakan. Meminta sama Allah semoga dimudahkan segala urusannya. Itu artinya kita tuh nggak bisa mengupayakan semuanya itu sendiri. Walaupun mungkin jalannya harus ke kanan, ke kiri, menanjak, nurun, berliku, itu semua tidak akan mungkin kalau tanpa adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi kita punya kekurangan tadi ya, makanya ada ayat yang merintahkan kita untuk berikhtiar, ya kan? Tidak akan berubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya. Nah, ikhtiar itulah yang harus kita perkuat di sini, ikhtiar insaniyah dan ikhtiar ilahiyah. Nah, ikhtiarnya harus sesuai dengan syariatnya Allah, maka Allah akan menolong kita. Maka di dalam surah Al-Baqarah 186 ya, yang bunyinya wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seorang hamba bertanya di manakah aku, sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, kadang-kadang kita tuh ya tadi karena memang manusia itu dalam kondisi yang mengeluh ya, futur lupa. Kita putus asa, itu yang negatifnya. Kita putus asa, kita merasa tidak berdaya, paling sengsara, dan seterusnya, karena kita lupa bahwasanya ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sudah sediakan buat kita, cuma kita tuh nggak ada ikhtiarnya. Misal, kita ingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Apapun bentuknya ada keinginan kita. Mau anak kita jadi anak yang soleh, mau kita lulus misalkan mau lulus tes, mau masuk S2, S3, mau lulus ujian proposal mungkin. Pertama kan kita harus inginkan banget itu, sesuatu itu kita inginkan banget, yang kedua harus kita upayakan banget. Nah, kalau sudah maksimal, nah kadang-kadang kan kita karena terbiasa dengan sesuatu yang terpisah dengan kehidupan kita itu dengan urusannya Allah, kita tuh merasa kayak gini nih. Ibu-ibu ngeluh di bulan Ramadan pengennya ibadah, pengennya baca Quran, pengennya sholat, pengennya lain-lain, tapi di sisi lain dia akan menelantarkan kewajiban-kewajibannya gitu kan. Jadi seolah memisahkan gitu kan. Padahal kan sebetulnya ketika kita melaksanakan kewajiban kita, contoh sebagai ibu-ibu, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu adalah bagian dari kebaikan kita, karena memang semua yang kita lakukan itu diniatkan karena taat pada Allah, maka itu menjadi sebuah nilai ibadah, sesuatu bagian dari variabel X1, X2, X3, mungkin X ke-15 yang akan mendorong kesuksesan kita atau keberhasilan kita atau akan mewujudkan impian-impian kita. Nah, di bulan Ramadan kita bulan yang sangat mulia, bulan yang kayaknya bulan yang untuk balik banget kita itu kepada Al-Qur'an. Balik banget kepada Al-Qur'an. Kayaknya 11 bulan tuh ya baca Quran aja gitu ya. Ya alhamdulillah lah baca Qurannya rutin. Tapi ada sesuatu yang harus kita mulai tingkatkan kembali dalam kita mentadaburi Al-Quran, dan kita meyakini betul bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di dunia dan akhirat. Bayangkan, dan sudah dijanjikan bahwa satu huruf itu 10 kebaikan, maka alif itu 10 kebaikan, ba itu 10 kebaikan, sa itu 10 kebaikan,
di bulan Ramadan itu berlipat kali. Nah, ketika kita baca Quran, kita seolah memasukkan koin-koin, tabungan-tabungan kebaikan di dalam sebuah celengan atau voucher-voucher, terserahlah, bayangkan itu bentuknya apa kebaikan itu, kemudian kita tukarkan kepada Allah. Setelah kita baca Quran, kita hayati betul betapa dekatnya kita dengan Allah, jadi memang membacanya itu penuh kualitas gitu ya. Kita baca, kemudian kita berdoa. Berdoa, ya Rob, dari satu huruf ini 10 kebaikan. Aku mohon ya Rob, 10 kebaikan itu turunkan kepada keluargaku, berikan aku keluarga, tambahkan kehidupan rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, solehkan dan solehkanlah anak-anakku, keturunanku, mudahkanlah aku dalam membimbing mereka, bimbinglah hatiku, istiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan, pertemukanlah aku dengan jodohku, gitu. Kita minta, dan Allah tuh paling seneng kan diminta, paling seneng diminta. Jadi jangan sia-siakan 30 hari ini di mana suasananya sangat kondusif, hati kita kondusif, pikiran kita kondusif. Kalau secara ilmu psikologi itu alam bawah sadar kita tuh lagi kebuka. Ketika alam bawah sadar kita kebuka, maka hidroksilabilah itu mudah sekali. Hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat. Bayangkan ketika kita dekat dengan pimpinan kita, itu kan kita kayaknya, bos bisa ngasih tolongin apa? Kan ngomongnya tuh enak gitu ya. Apalagi kalau kita sudah dikasih amanah sama atasan kita selesaikan dengan baik, kemudian kita sampaikan kepada beliau, terus kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin keinginannya sederhana, misal gini, nggak bisa ada cuti, terus kita bilang, bos ini udah saya selesaikan, bisa nggak untuk lebaran ini saya cutinya mungkin 3 minggu. Kan kita sampaikan aja. Dan keinginan-keinginan kita itu harus kita ungkapkan. Ini contohnya Mbak Amal. Mbak Amal nih, pengen segera dilamar orang misal. Kita sampaikan ke orang-orang terdekat kita. Dengan gelombang kebaikan itu, maka kita akan mendapatkan insya Allah ya pede. Makanya bilang, kita kok nggak pede? Kita ini kan tiap hari baca Quran. Quran itu kan tuntunan kita, panduan hidup kita. Kita meyakini bahwa satu huruf 10 kebaikan, dunia wal akhirah. Tapi kenapa kita nggak pede minta belak-belakan sama Allah? Kadang kita nggak pede, kita lupa. Nah, mudah-mudahan dengan dengan kembali kita di Ramadan ini, kesempatan yang sangat istimewa ini, kembali kita betul-betul punya waktu khusus dengan Quran, gak usah banyak, mungkin 1 halaman, 2 halaman, gak usah kejar selesai 1 juz, tapi ketika kita membaca itu, hidroksilabilah, hubungan kita sama Allah itu begitu dekat. Kemudian setelah baca kita doakan betul, kita mintakan betul apa yang menjadi janji Allah atas kebaikan-kebaikan yang berasal dari Al-Quran yang kita baca. Kita tukarkan kebaikan-kebaikan itu dengan keinginan kita kepada Allah. Coba, kadang-kadang kita tuh suka ketika suruh nulis gitu ya, apa sih keinginan kita? Tuliskan 100 keinginan Anda gitu kan. Bingung kadang kan keinginannya pengen umroh sekeluarga, pengen naik haji. Naik hajinya kalau bisa nggak usah yang nunggu berapa tuh 30 tahun apa. Kalau bisa naik haji apa yang khusus itu Bun? Roda. Nah, minta sama Allah. Jangan bilang nggak mungkin. Bagi Allah tuh mungkin. Kalau Allah mau tuh pasti kasih. Minta yang paling tinggi. Kalau dalam ilmu pendidikan itu kita mempunyai target itu harus target yang tinggi. Misalkan targetnya 100, dapat 50 kan alhamdulillah. Nah, kalau kita target 50, dapatnya 25. Nah, begitu juga kita kepada anak-anak kita. Kita ajarkan mereka di bulan Ramadan ini, kamu baca Quran, kamu yakin bahwa Al-Quran ini akan membawa kebaikan. Doakan ayah, doakan ibu, doakan semua kakek, nenek.
tulis semua keinginan-keinginan di dunia, yang dimana keinginan-keinginan itu tidak lain tidak bukan untuk mendekatkan ketaatan kita kepada Allah. Jangan lupa ya, karena Allah itu akan kasih, walaupun kita minta untuk dunia akan kasih, tapi sayangnya ketika kita dikasih untuk yang di dunia, nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Makanya dalam sebuah kisah kan diceritakan ya tiga orang yang akan dihisab di awal itu, salah satunya adalah seorang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia syahid, kemudian ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan di muka bumi? Ya Rob, aku sudah berjihad untukmu di muka bumi. Tapi Allah bilang, kadzabta, kamu berdusta, karena kamu berjihad hanya untuk mendapatkan nama di dunia. Dan kamu sudah dapatkan itu, maka tidak dapatkan di akhirat. Makanya semua keinginan-keinginan kita itu kita sandarkan semua untuk kita bisa menghadap kepada Allah, berkumpul di dalam surganya Allah bersama dengan sekeluarga, bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah Quran yang aku baca ini menjadi wasilah untuk dihapuskannya siksa kubur bagi orang tuaku. Ya Rob, jadikanlah Al-Quran yang aku baca ini menjadi wasilah disolehkannya anak, disolehkannya istriku, disolehkannya suamiku. Jadi kita minta semuanya itu kepada Allah. Nah, coba kita mulai menuliskan apa sih keinginan kita sebetulnya. Apalagi di usia-usia yang kayak saya kan sudah 40 lebih gitu ya. Puji 40. Pak Ayudi tahu tuh berapa? Mungkin udah hampir 60. Ya emang hampir 60, saya juga hampir 60. Kemarin kan baru banyak 17, Bu. 17 ya. Masih banyak tuh impian-impian kita. Gimana caranya tuh kita akselerasi gitu. Akselerasi, dan Allah itu kasih jalannya. Hanya saja kadang karena kita tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, sehingga kita bingung sendiri mau gimana untuk bisa mengakselerasi semua impian-impian dan cita-cita kita di kondisi segala keterbatasan yang kita miliki. Nah, jadi pada kali ini saya memuhasabah diri saya pribadi, kemudian apa yang saya sampaikan itu menjadi pengingat diri saya kembali bahwasanya hidup ini hanyalah sebentar, kita punya impian yang sangat tinggi yaitu kembali kepada Allah, berkumpul dalam surganya Allah, kita punya sarana untuk mengakselerasi semua keinginan-keinginan kita. Kita nggak mungkin mendampingi anak kita sampai nanti mereka akan hidup dengan dirinya, bagaimana kita bisa memberi dengan upaya yang sedikit, tapi kita mendapatkan yang banyak. Namanya itu tadi, bimbingan langit. Kayak tadi kan saya bilang ke Amal, kalau mau transfer malah infak, itu bimbingan langit. Siapa yang bisa mengatur itu semua? Kan nggak ada. Nah, mungkin kita sendiri masing-masing sebetulnya sudah mengalami ya, ada masa-masa di mana kita itu lagi tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian Allah kasih pertolongan. Nah, bisa jadi pertolongan itu nggak begitu muncul tiba-tiba, tapi karena kebaikan-kebaikan kita yang memang kita sudah lakukan di masa-masa yang lampau. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa memanaskan semangat kita di bulan Ramadan ini. Kita latih diri kita, kita dawamkan biasakan diri kita bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, kemudian kita mintakan betul sama Allah apa yang menjadi janjinya. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan kasih. Apalagi banyak ya dalil-dalil di mana di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu amalan, semua pahala itu istilahnya disebar. Bagaimana kita bisa saling berlomba untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan ini. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.